Halo Sobat Ekowars, apa kabar? Long time no see, bersama saya Vira Abdurrahman di podcastnya SYJ. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua tamu, teman baik saya tepatnya ya, yang bekerja di sebuah lembaga paling besar sedunia, yaitu adalah UN atau PBB. Nah, kita akan membicarakan tentang apa aja sih yang UN atau PBB kerjakan di Indonesia, ngapain aja nih gitu, terutama tentang bidang lingkungan. Nah, sudah bersama saya nih, di samping saya ada Mbak Rizka dan Mbak Siska, gitu ya. Mereka akan menjelaskan tentang PBB di Indonesia. Nah, sekarang kita ke Mbak Siska dulu apa ke Mbak Rizka dulu nih? Ke Mbak Siska dulu kali ya? Iya kali. Okay. Mbak Siska ini teman saya waktu liputan dulu banget gitu ya. Masih muda, waktu Jumat masih muda, cie gitu ya. Makasih sebelumnya ya untuk Vira. Kenalan dulu nih, namanya apanya, ngapain aja nih? Saya Siska Widiawati. Saya National Information Officer dari Pusat Informasi PBB di Indonesia atau UNIC ya. Dan saya mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman dari SYJ. Sama-sama. Buat ngundang kami nih ke sini gitu ya untuk sharing tentang PBB di Indonesia, terutama buat anak-anak muda gitu. Nah, kira-kira Mbak Vira mau tahu tentang apa nih PBB? Mau tahu tentang banyak sih ya gitu ya. Mungkin gini, selama ini tuh kita tahu PBB ada di Indonesia, kantornya di Jakarta gitu ya, sering dapat informasi juga tentang kegiatan-kegiatan PBB. Tapi mungkin gini, di bidang lingkungan ini gitu ya, PBB tuh punya misi khusus atau pesan khusus nggak sih untuk Indonesia sebenarnya selama ini? Ya, mungkin saya mulai dari PBB secara keseluruhan ya Mbak ya. Jadi kalau dari banyak students atau mahasiswa yang datang ke Indonesia, mereka tuh kadang-kadang surprise karena baru tahu ada loh kantor PBB di Indonesia. Ternyata soalnya mereka image-nya PBB tuh selalu yang ada di luar gitu ya. Padahal PBB di Indonesia itu sudah lama ada di Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri jadi anggota PBB itu sejak tahun berapa? Mbak Vira tahu nggak? Nggak tahu ya. Pokoknya kantornya tuh sering di demo aja. Ayo kuis. Nah, Indonesia itu jadi member anggota PBB itu sejak tahun 1950. Ya, jadi sudah cukup lama jadi anggota PBB dan di sini sampai hari ini hadir dengan 26 agensi yang ada di Indonesia. 26 agensi yang di bawah PBB langsung tuh ya? Di bawah PBB. Jadi ada yang cukup terkenal pasti ya, misalnya dari survei kita yang cukup terkenal itu WHO misalnya. Baru mau ngomong WHO itu terkenal terutama di zaman COVID gitu ya. Kemudian yang kedua terkenal lagi adalah UNESCO. Karena mungkin kaitannya dengan pendidikan ya, orang tahu. UNICEF itu juga cukup dikenal ya. Ada FAO juga gitu ya. Nah, ada ya UNDP sendiri itu nggak sampai di 5 besar tuh untuk pengenalannya gitu ya. Apalagi UNEP ya. UNEP itu United Nations Environment Program. Teman saya ini dari United Nations Environment Program. Jadi memang banyak sekali agensi di PBB yang fokus terhadap lingkungan. Salah satunya dari UNEP ini. Nah, sekarang saya udah mulai masuk ke ini ya, kontribusi untuk environment. Jadi boleh dibilang pembangunan lingkungan itu merupakan salah satu priority dalam pembangunan PBB, kerjasama PBB dengan pemerintah di Indonesia. Jadi ada 4 prioritas. Ini saya sampai bawa catatan ya. Takut salah ya. Sebab memang karena usia sudah cukup lama sehingga kita harus selalu bersama dengan pemerintah tuh, Mbak Vira. Untuk jadi memang sifatnya Indonesia selalu attachment gitu ya, maksudnya pendampingan atau nemenin gitu ya. Betul, sebab kan Indonesia kan member. Indonesia kan adalah anggota dari PBB. Jadi PBB itu berbeda dengan NGO, Mbak. Berbeda gitu, atau social enterprise atau apa itu berbeda karena PBB ini merupakan organisasi multilateral yang anggotanya adalah negara-negara. Nah, Indonesia adalah satu negara dari PBB yang membuat kita memang harus bekerja bersama-sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program kita di Indonesia. Nah, ada 4 highlight untuk program PBB Indonesia. Itu yang pertama ada pembangunan manusia yang inklusif. Jadi kita memastikan semua manusia di Indonesia harus mendapatkan hak-haknya.
No one left behind ya bahasa kerennya ya. Ya betul sekali Mbak Fira ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Baik itu terutama kami bergerak di isu-isu orang-orang dengan disabilitas, teman-teman disabilitas itu menjadi salah satu prioritas dalam highlight pembangunan kita, kerjasama kita dengan pemerintah Indonesia. Kemudian untuk transformasi ekonomi, ya itu juga merupakan prioritas kita. Nah, yang ketiga ini adalah tentang perubahan iklim, ya bencana alam dan juga pembangunan hijau. Itu merupakan prioritas yang ketiga dari kerjasama PBB dengan pemerintah Indonesia. Yang terakhir adalah inovasi untuk mengakselerasi pencapaian SDG. Kita kan pengen mencapai, Mbak tahu ya SDG yang 17 goal itu kita pengen kitab mencapai. Suci kalau bagi gua, kitab betul sucinya pembangunan Indonesia ya di situ. Betul. Nah, kita ingin mencapai SDG itu tahun 2030. Walaupun agak sulit, bahkan mungkin sudah ada yang bilang nggak mungkin untuk 2030 karena banyak sekali kemunduran, ada COVID ya, banyaknya perang ya, dan ya kita lihat apa yang terjadi sekarang itu membuat sulit untuk mencapai 2030 gitu. Sehingga akhirnya ada pertemuan di tahun ini para pemimpin dunia itu bersepakat untuk membuat sebuah deklarasi baru namanya deklarasi untuk masa depan. Ada deklarasi masa depan ya, itu mencakup beberapa banyak topik, tapi salah satu yang cukup kritikal di situ adalah pastinya adalah climate change ya, atau pembangunan bagaimana orang bisa lebih resilience, lebih tangguh lagi, bagaimana orang di dunia ini bisa lebih siap lagi menghadapi perubahan iklim yang sudah terjadi bahkan saat ini ya, kita rasakan gitu. Nah, itu yang tentang perubahan iklim atau tentang lingkungan itu salah nggak sih kalau dibilang bahwa PBB itu selalu ada ketika bencana aja gitu ya? Bener gitu nggak? Atau itu image-nya seperti itu? Iya, untungnya masih kelihatan ya Mbak. Masih kelihatan sih gitu ya. Cuman tuh selama ini kalau nggak ada bencana, kita tuh wartawan ya nggak inget tuh sama PBB gitu yang kita selalu nyari posko PBB dulu gitu ya. UNESCO atau apa dan bawahan-bawahannya. Itu sesuatu hal yang luar biasa sih sebenarnya ya. Cuman mungkin PBB nerima nggak dibilang gitu ya? Nggak, tapi benar juga. Kayak gitu ya? Tapi benar juga, sebab saya tuh masuk PBB satunya tergerak karena pada saya meliput tsunami 2004. Betul, Aceh ya? Iya. Berasa banget. Baru di situ kelihatan peran dari sebuah organisasi internasional. Betul, itu setuju apa saya, gitu. Nah, Mbak Rizky ini juga alumni tsunami. Gitu ya. Jadi proyek. Nah, oke, balik lagi ke lingkungan ya. Tsunami juga hasil dari itu ya. Bagaimana ya lebih ke disaster sih. Disaster, belum pada betul, perubahan iklim. Perubahan iklim. Nah, tadi kita kembali lagi ke pembangunan lingkungan itu gitu ya. PBB dengan agensi-agensinya ya, salah satunya dari UNEP ini bergerak dengan pemerintah Indonesia untuk membantu pembangunan lingkungan, terutama mempersiapkan nih masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, dan juga bersama-sama dengan masyarakat global untuk mencapai target-target yang diinginkan ya dalam perubahan iklim itu. Dan salah satu target yang cukup kritikal itu kan adalah penurunan gas rumah kaca ya Mbak ya. Itu yang terus selalu digaungkan dalam setiap pertemuan global, terakhir juga di COP di Azerbaijan di Baku gitu ya. Diharapkan para negara ini memperbarui komitmen mereka untuk ikut bersama menurunkan gas rumah kaca ini. Nah, di Indonesia kita mengetahui di PBB ya bahwa terdapat gap untuk membiayai upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca gitu. Dan pencapaian NDC ya. Nah, pencapaian NDC. Jadi NDC itu National Determine Contribution. Jadi gimana setiap negara itu harus menetapkan berapa persen sih yang akan dicapai gitu ya. Indonesia sendiri terakhir ya Mbak Rizka, please correct me if I'm wrong. You got the data already. Kebanyakan data Jadi Indonesia sendiri bersepakat untuk mengurangi secara voluntarily itu ya 31,8% gas rumah kaca, dan 41%-nya harus ada bantuan dari internasional gitu ya. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi gas rumah kaca itu adalah sebesar 522 miliar US dollar ya. Nah, jadi untuk
seperti itu tuh seperti apa ya? Kita banyak bergerak misalnya ke remote areas gitu ya, ke provinsi-provinsi misalnya tidak terjangkau listrik ya. Kita membantu pemerintah untuk mengalirkan listrik ke sana. Setidaknya sampai saat ini PBB itu sudah membantu penyediaan akses listrik lokal kepada lebih dari 3.000 household atau rumah ya. Ada 14.000 individu yang mendapatkan manfaat dari situ gitu, dan juga kita bergerak di disaster management gitu ya, dan juga ya kita bergerak untuk mengkonservasi hutan ya. Ada lebih dari 670.000 hektar yang sudah kita konservasi ya, hutan non negara ya kita sebutnya ya Mbak ya, non state ya, di luar ya. di luar ya dari situ. Nah dari seluruh kerjasama global itu ya, yang tadi secara garis besar, kita juga bergerak di bidang grassroots, Mbak. Nah, di grassroots kita bergerak dengan perusahaan juga untuk tadi membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi climate change. Nah, kenapa saya bawa Mbak Rizka di sini? Karena berarti memang bukan cuma bencana aja, jadi bukan bantuan bencana aja kan, terkonfirmasi bahwa selama ini hariannya pun termasuk tadi persiapannya, membantu pemerintah secara institusi, termasuk di grassroots-nya. Nah, itu kenapa Mbak Rizka penting ada di ya? sini karena Mbak Rizka katanya baru dapat penghargaan. Iya, medali saya loh. Bukan Mbak Rizkanya. Nah, mungkin Mbak Rizka bisa cerita ya tentang mewakili ya, merupakan satu contoh mewakili gimana sih kerja PBB di grassroots itu, terutama kenapa Mbak Rizka ini dari UNEP ini cukup menarik karena kerjasama dengan social enterprise gitu, dengan private sector yang selama ini mungkin jarang sekali kita eksplorasi tuh. Nah, dan kemarin salah satu proyek itu mendapat penghargaan. Wow, tepuk tangan dulu. Nah, mungkin Mbak Rizka. Coba diceritain kenapa Mbak Rizka nih. Thank you, terima kasih nih atas kesempatannya. Saya Rizka Frianti. Saya itu salah satu officer di UNEP, di base-nya di Jakarta, itu United Nations Environment Program. Jadi ya seperti tadi kata Mbak Siska tuh banyak banget tuh kalau udah tulisan UNEP apa orang pada kadang bingung kan saking banyaknya. Tapi balik lagi seperti tadi yang Mbak Vira pernah tanya, iya memang kalau kelihatannya aja kita pas lagi ada disaster atau apa baru kelihatan, tapi sebenarnya UNEP itu kan memang bukan UNEP ya, tapi UN secara keseluruhan kita itu memang tidak hanya di Indonesia tapi di setiap negara tuh kita bekerja sama dengan pemerintah masing-masing negara. Jadi istilahnya memang lebih sebagai pemain di belakang layar, bagaimana memfasilitasi lah sebenarnya kan posisi UN di sini memfasilitasi pemerintah. Di sini ada pemerintah Indonesia untuk ya sesuai yang diperlukan oleh pemerintah di sini. Nah, memang salah satu yang menjadi prioritas itu kita semua tahu di mana-mana tuh sudah ada climate change, perubahan iklim, dan kita juga noted bahwa pemerintah sebenarnya juga sudah put lot of effort ya, tapi kan memang kita juga harus menyadari ada keterbatasan budget APBN atau apa ya. Jadi bagaimana tadi seperti menyambung yang Mbak Siska bilang, ada nih gap pembiayaan iklim. Jadi carinya dari mana lagi gitu. Kalau misalnya yang selama ini yang biasa kita dengan istilahnya konvensional, ada bantuan bilateral, multilateral gitu ya dari negara-negara donor, cuma kan tidak selalu itu bisa jadi pegangan kita nih. Gimana kalau bisa lebih mandiri lagi. Terus kita juga akhirnya melihat ke hal yang ada nih sektor-sektor yang mungkin punya potensi sangat besar. Gimana nih, salah satunya tuh sektor swasta. Gimana dia bisa udah masuk swasta. Terkait sama SDGs juga ya. SDGs juga kan sebenarnya konsepnya seperti itu ya. Betul, bagaimana swasta bisa lebih berkiprah, berperan dalam, lebih bertanggung jawab juga tentang lingkungan dan hak asasi manusia. Dan ada kalanya juga mereka sudah sempat melakukan ya swasta tapi belum ter-highlight atau impact-nya tuh belum terlalu besar. Nah, yang kita cermati sekarang adalah juga banyak selain swasta-swasta yang memang sudah besar, itu yang sudah sering ada di media, tapi juga ada inovasi atau social enterprise ya, wirausaha sosial yang sudah dimulai oleh teman-teman yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, mereka ini yang menurut kami bisa menjadi
potensi untuk motor penggerak gitu. Bagaimana antara upaya untuk mengatasi dampak negatif perubahan iklim dengan juga peningkatan kehidupan kesejahteraan masyarakat, petani umumnya itu bisa selaras gitu kan. Kalau sekarang kita lihat kalau iklim tuh kayaknya agak anti klimaks sama dukungan untuk peningkatan mata pencarian petani yang bilangin merambah hutan lah semuanya. Ternyata juga ada hal-hal yang di sini tuh bisa bersinergi dan itu yang kita coba lebih fasilitasi untuk berkembang. Nah ini petani kalau untuk proyeknya Mbak Siska sendiri gitu ya. Petani apa aja nih? Kalau saya baca menarik tuh ya. Ada kopi, macam-macam gitu. Ada kopi, ada kokonat, terus juga bambu ya. Terus juga getah pinus juga ada. Getah pinus. Iya, jadi sebenarnya ini yang kami lakukan salah satunya di UNEP sendiri ya. Saya bicara ya lebih skop yang lebih kecil aja dari UNEP. Kita sudah sejak beberapa tahun ini fokus bagaimana mengembangkan, mempromosikan lebih apa yang namanya kalau istilah kerennya sekarang tuh blended finance gitu loh, keuangan campuran. Jadi itu membaurkan antara hibah sama nanti ada investasi yang masuk gitu. Nah ini yang kita coba tunjukkan nih dari apa. Memang masih skalanya tuh beberapa dulu gitu. Jadi kita ada talent scouting lah istilahnya, melihat gitu, terus juga mengundang beberapa social enterprise yang tertarik. Menariknya adalah ini tidak dari swastanya saja, tapi kita minta mereka juga menggandeng dari sisi NGO-nya lokalnya, jadi harus bersama-sama partnership. Nah di situ kita lihat usaha-usaha yang sedang dibangun, kita harapkan dengan hibah yang disalurkan melalui UNEP. Saat ini kita juga ada donor gitu ya, mungkin kalau boleh sebut misalnya dari beberapa pemerintah asing, Kanada. Nah itu kita menyalurkan ke social enterprise yang memang potensial ini untuk bisa misalnya kita targetkan setiap Rp1 lah yang dana ini digelontorkan bisa menarik investasi tambahan untuk bisnis itu 10 kali lipat gitu. Okay. Jadi mengembangkan ya. Mengembangkan dan surprise-nya itu adalah ternyata terjadi gitu. Jadi menarik bahwa tadinya aduh nanti mungkin susah ya kasihnya kalau kita misalnya targetkan segini, tapi ternyata setelah ada beberapa, karena kan gini, ada beberapa usaha yang sangat menarik tadi, ada bicara gula kelapa, ada bicara bambu, ada bicara macam-macam lah, pinus. Itu bagaimana si social enterprise ini berusaha menjembatani para petani penghasil itu untuk bisa mengakses market yang lebih bagus. Karena kalau ingin dapat akses bagus kan misalnya ekspor, kamu tuh harus sertifikasi kan mahal. Petani kan modalnya dari mana kalau harus sertifikasi gitu intinya. Nah jadi hal-hal ini kita coba jembatani dengan hibah dan kita harapkan dengan lebih berdaya itu menarik bahwa akhirnya sekarang marketnya terbuka. Terus juga investor yang lain masuk melihat ini nih, kalau investor kan lihat ini kayaknya berkembang. Berarti memang menjembatani kebutuhan petani untuk ke pasar yang lebih besar gitu ya, untuk investasi yang lebih besar gitu ya. Dan memang sampai 10 kali lipat Mbak hasilnya. Iya, surprisingly di beberapa komoditas yang kita dan beberapa perusahaan yang kita support green business lah gitu ya. Ini memang masih tarafnya tuh medium ya, medium scale. Itu terjadi ini minat investor-investor yang lain gitu, dan itu sangat membanggakan sama kita, jadi semangat gitu. Oh ternyata hipotesisnya jalan gitu dengan berbagai hal. Kita juga nggak mensyaratkan misalnya ada beberapa yang sangat ketat, tapi kita nih agak lebih fleksibel. Kita lihat nih assessmentnya apa ya, yang kebutuhannya masing-masing itu yang coba kita jembatani, termasuk juga tidak hanya semata-mata menggelontorkan hibah atau apapun ya, tapi harus dibarengin sama bantuan teknis, baik ke petaninya maupun ke perusahaannya, dan juga itu juga bisa lebih berdampak gitu. Dan ternyata yang lebih membuat semangat itu juga secara skop yang besar,
mendukung program pemerintah. Salah satunya misalnya ada banyak dari petani-petani yang menjadi mitra dari perusahaan yang kita support ini, termasuk dalam kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Perhutanan sosial, ini kan ya. fleksibnya pemerintah ya. Jadi kita lihat nih, kalau kamu udah punya perhutanan sosial, kadang petani berpikir kalau saya usaha, kalau nggak ada yang beli, akhirnya nggak berkembang. Tapi sekarang dengan melihat mereka ada yang namanya off taker tuh, perusahaannya tuh ada jaminan membeli produk, akhirnya mereka semangat dan mereka melakukan perhutanan sosial itu dengan baik. Oke. Nah, ini menarik nih, Siska ya. Selama ini terjadi resistennya seperti apa sih? Ini kan jadi seperti PBB lembaga luar ya, walaupun kita juga anggota gitu. Nah, itu ketika di lapangannya terjadi resistensi nggak sih dari officially dari pemerintah, dari Pemda, dari mungkin Pak Lurah gitu? Karena ini kan di lapangan ya. Iya. Grassroots. Kalau pengalaman kita tuh justru bukan resistensi ya, malah jadi kita tuh harus manage expectation-nya. Betul. Itu yang agak susah kadang. Iya. Kayaknya ini yang dilakukan nih cukup berhasil, setelah 1-2 tahun kelihatan. Gimana kalau diperbesar, Bu? Atau gimana kita ya memang jadi gini, kalau PBB itu kan pasti kita akan memulainya dengan skala-skala yang kecil dulu. Jadi kita tuh kayak bikin lab gitu ya, pendekatan kita tuh pendekatannya jadi laboratorium ya. Pendekatannya seperti itu. Kita bikin model. Kita juga biasanya harus bisa masuk ke sebuah daerah itu dengan rekomendasi dari pemerintahnya. Misalnya kita harus bekerja sama nih, misalnya dengan departemen, pasti dengan KLHK Mbak ya, dengan ini kalau misalnya contohnya terkait. Juga karena ini dengan itu maksud saya tuh, maksudnya tuh lo nembusnya susah nggak tuh kayak gitu tuh? Iya, itu kan udah mekanisme ya. Oke, karena bagian dari grand desainnya sudah karena memang selesai jadi ya. kan jadi bisa itu tuh kita agencies itu biasanya punya partner-partner fair. Jadi misalnya kalau misal dulu kan saya sempat di FAO nih, cukup lama ya, 8 tahun di FAO. FAO tuh punya partner yang cukup ini nih, cukup dekat. Misalnya Kementerian Pertanian, kemudian KLHK juga, karena dia bergerak di lingkungan gitu, dan KKP. Nah, UNEP saya kira pasti KLHK ya, salah satu partnernya. Kita memang partner utamanya KLHK. Jadi memang uniknya UN agency itu karena tadi kan kita tuh sebenarnya bergerak di belakang layar, memfasilitasi pemerintah. Nah, masing-masing agensi ini punya technical unit yang jadi partnernya nih. Ada kalau ILO dengan Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Terus WHO, Kementerian Kesehatan, bahkan itu harus bergandengan tuh. Bahkan ada kantor-kantor di kementerian, kantor-kantor PBB yang proyek-proyeknya di situ ya. Langsung gitu. Nah, itu baru tahu tuh ya. Nah, Sobat Ekowers, ini menarik ya. Jadi kita selama ini hanya taunya itu PBB itu ada kalau terjadi sesuatu hal yang boom gitu ya, kayak misalnya perang PBB gitu ya, COVID, vaksin PBB, bencana gitu ya, carilah camp PBB gitu. Itu kelakuan wartawan kalau itu. Nah, itu ternyata enggak ya. Jadi sehari-hari ini PBB memang sudah memang bukan sudah ya, tapi memang tugasnya itu juga melakukan hal-hal yang sifatnya grassroots ya, gitu ya. Terutama sudah sampai kepada lingkungan, dan lingkungan itu sudah sampai kepada ekonominya nih ya. Menarik ya kalau sampai mendatangkan 10 kali lipat, itu sesuatu hal yang wow banget ya. Nah, semoga sustain ya ini ya. Sustain. Jadi sekarang 10, ya ke depannya harusnya lebih lagi, tapi ya dengan sistem yang lebih sustain ya gitu ya. Nah, kita sudah mendekati nih ya. Nggak berasa ya, padahal tadi kayak ngobrol biasa tuh udah 35 menit ya. Tapi gini, Sobat Ekowers, kita mungkin ini sesi-sesi terakhir nih ya. Nah, kedepannya ini tentang lingkungan nih, PBB ini mau apa nih di Indonesia, mau gimana nih supportnya? Ya, yang jelas kita mengikuti kesepakatan global bahwa yang critical point sekarang adalah menurunkan gas rumah kaca itu, Mbak Vira. Dan Mbak Vira lagi, maksudnya. Nah, kemarin di Baku itu kita lihat negara Amerika ya bahkan sudah mengeluarkan komitmennya dia untuk terus mensupport kesepakatan global untuk mempertahankan suhu jangan sampai turun
di bawah 1,5 ya Mbak ya, di bawah 1,5. Jangan sampai tadinya kan 2. Iya, kita udah sampai jangan sampai lebih lagi. Nah, Indonesia kita juga bersama-sama nih dengan segala agensinya bergerak gitu ya untuk bisa terus mencapai komitmennya, bahkan memperbaharui lagi komitmennya di NDC. Dan kita sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan kita percaya pasti akan ada hal yang lebih, bukan kita bilang ambisius ya, emang ambisius ya, tapi harus ambisius gitu ya, sebab kita lihat sendiri ya gimana isu perubahan iklim itu sudah menjadi isu yang personal buat kita sekarang. Ya, kan udah depan mata nih ya. Kita udah terasa sekali gitu, kita udah merasa bahwa kita nggak bisa lagi memprediksi iklim seperti apa. Resiliensinya harus dibangun, kerjasama dengan semua sektor harus dibangun, dengan private sector harus dibangun, semuanya harus bergerak bersama gitu ya. Dan ya pastinya kita yakin sih dan Indonesia tuh salah satu negara yang jadi prioritas sebenarnya. Gitu ya? Iya, karena kan Betul, kita kan negara besar good ya. or bad nih jadinya kalau kita jadi prioritas. Iya, good or bad ya. Harusnya sih good ya, sebab kan karena kita negara besar ya, kita negara besar, potensinya juga besar gitu. Dan sangat diharapkan oleh dunia Indonesia ini bisa lead lah dalam hal ini gitu, NDC ini gitu. Ya. Karena kita tuh sebagai Indonesia tuh punya peranan yang sangat penting ya. Jadi ada beberapa negara yang dianggap sangat potensial untuk menyimpan dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain Indonesia, tentu ada, kita udah sering dengar Brazil. Terus di Afrika ada 2 Kongo, ROC, Republic of Congo, Democratic of Congo juga. Dan memang salah satunya adalah seperti misalnya di Indonesia kita tuh kaya akan gambut. Nah, itu tuh menyimpan CO2 yang banyak gitu kan. Jadi itu yang harus dijaga. Dan tadi juga menyambung, memang benar tidak hanya istilahnya begini, kalau kita mau mengantisipasi nih dampak buruk dari perubahan iklim, itu harus dikeroyok tuh, harus bareng-bareng, nggak bisa satu dua orang. Jadi ada pemerintah, ada yang buat regulatornya kan, terus ada internasionalnya, terus juga ada sektor swastanya. Nah, di sektor swastanya ini juga kita lihat tidak hanya yang besar, tapi banyak inovasi-inovasi istilahnya green business lah, usaha-usaha hijau itu yang kalau kita dorong itu akan sangat berdampak lebih bagus gitu, masif lah impactnya. Mungkin ya untuk media pastinya kami harapkan ya seperti teman-teman di SCJ untuk terus meng-highlight hal-hal yang dilakukan, terutama success story yang kemarin menang itu Aliat Green ya Mbak ya? Iya, itu Aliat Green. Sebenarnya memang dia sebelum tanpa kita juga memang sudah mulai jalan nih. Jadi udah ada duluan, itu memang sudah mulai bergerak sekitar 8-10 tahun yang lalu. Memang mulai dari awal, dari kecil. Dan ini bagusnya lagi ini women lead. Jadi memang wirausaha sosial yang dipimpin oleh perempuan. Dan dia bisa istilahnya mengkapitalisasi apa yang dulu kelihatan tuh, kalau kita kan kalau ke Jogja tuh suka ada ya terkenal tuh dari Kulon Progo gula aren gitu ya, gula kelapa bukan gula aren, karena ini dari kelapa bukan dari aren. Tahu nggak bedanya kelapa sama arennya aja nggak tahu juga. Tapi ini gula kelapa. Jadi kalau cuma gitu batok-batok begitu nggak ada harganya. Tapi sekarang makin orang apalagi kalau di luar negeri ya, aware sama kesehatan. Nah orang bukan sudah mulai melirik ke sini. Jadi harus dibarengin tuh ya, nggak cuma lo jualan aja, tapi juga ada kampanye-kampanye yang produk premium, terus dibuat, dikemasnya bagus, diproses dengan bisa lolos segala macam. Itu kayaknya PR Indonesia sih, setiap produk Indonesia tuh makanan kita sehat, makanan kita bagus, enak rasanya, tapi packagingnya dan juga kaitannya dengan sertifikasi dan juga kaitannya tadi harus selalu dikaitkan dengan isu besar. Bagaimana ini bisa mendukung gerakan-gerakan untuk menurunkan gas rumah kaca tadi. Dan ternyata itu di-recognize ya sama international institution. Terus juga ada namanya Global Adaptation Center Award itu melihat dia mulai mengamati usaha-usaha yang inovasi tadi yang kecil-kecil tapi ternyata berdampak langsung ke perubahan iklim, menyelaraskan dengan peningkatan income petani. Ini media harus masuk nih,
Fir. Angkatlah itu. Iya. Ini media, Itu PR media kalau memang. bisa kita minta bantuan ke media juga untuk meng-highlight bukan hanya sesuatu yang sifatnya kontroversi atau apa, tapi kisah-kisah inspiratif yang seperti ini yang bisa didorong ke depan. Betul. Dan saya yakin itu banyak banyak banget sebenarnya. Ini cuma sebagian kecil ya dari 7 ya Mbak ya. 7 intervensi ya di Indonesia. 8 ya, udah 8 intervensi. Ini cuma model aja, Fir. Dan kita harapkan ini bisa dengan adanya media tadi ngebantu kita untuk meng-highlight ini sehingga semua bisa bergerak gitu. Betul. Nah, tahun 2025 nanti model-model tadi akan diangkat di podcast kita ini ya. Gitu ya. Jadi semua modelnya benar. inspirasi. Betul. Jadi sumber SCG inspirasinya selalu terbuka kalau untuk itu. Sip. Oke. Baiklah Ekowars, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan dan masih pengen ngobrol banyak, teman waktu sudah 30 menit. Terima kasih atas kedatangannya yang pasti Sama-sama, untuk Mbak. US. Mbak Rizka, Mbak Siska, semoga 2025 masih tetap kita continue berjalan ya, Siap. kolaborasi ya. Kolaborasi mengisi ruang-ruang publik dengan isu-isu yang Membangun yang membangun untuk lingkungan Konkret Indonesia ke ya, depannya. konkret. Benar. Benar. Model-model nih ya, udah Benar, ketemu nih ya. model. Oke, baik. Sobat Ekowars, terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya bersama saya Vira Abdurrahman. Sampai jumpa dan salam lestari. Pakai selamat tahun baru boleh? Boleh. Selamat tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Semoga 2025 Lestari lingkungan selalu. Indonesia jauh lebih baik dan Indonesia jauh lebih maju dalam lingkungan dan banyak target-target apa tadi? NDC Tercapai. Termasuk tercapai. juga ESG dan SDGs Yes. juga 2030 kan ya? 2030 semoga tercapai. Banyaklah pokoknya harapannya. Oke, salam lestari. Salam lestari. Salam lestari.